Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyumbangkan 55 sapi untuk warga yang tinggal di Rusunawa milik Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, Ahok juga menyumbang 11 sapi untuk dibagikan kepada ulama dan tokoh masyarakat dalam rangka perayaan Idul Adha. Ini adalah contoh sapi atas nama Gubernur DKI Jakarta, yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok, di mana ada 11 sapi yang beratnya 400 hingga 450 kg yang akan dibagikan kepada ulama-ulama dan juga tokoh masyarakat yang ada di Jakarta, yaitu totalnya 11 sapi. Dan 11 sapi ini ada 5 atas nama Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, serta 6 sapi lainnya yaitu atas nama pribadi Ahok, di mana sapi ini nantinya akan dikirim untuk dibagikan ke tokoh-tokoh ulama dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang di DKI Jakarta. Tidak hanya itu, Ahok juga menyumbang sekitar 55 ekor sapi yang nantinya akan dipotong di rumah pemotongan hewan Dharma Jaya, di mana nantinya akan diberikan sapi yang jumlahnya 7 ton ini akan diberikan ke 10 rusunawa yang ada di Jakarta, yaitu seperti Rusunawa Marunda, Muara Baru, Cakung Barat, Daan Mogot, Jatinegara Kaum, Rawa Bebek, Pulau Gebang, Komarudin, Pinus Elok, serta Jatinegara Barat, di mana nanti setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, daging-daging sapi ini akan dikirim langsung dari rumah pemotongan hewan Dharma Jaya menuju ke 10 rusunawa yang tadi saya sebutkan. Di mana hari ini dipastikan sapi-sapi hidup, 11 sapi hidup ini akan dipastikan sampai kepada tokoh-tokoh masyarakat dan juga ulama-ulama yang ada di Jakarta untuk besok dikorbankan di Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah. Dari rumah pemotongan hewan Dharma Jaya, Fazilah Keronisa, Levi Wardana, Metro TV. Satu hari sebelum Lebaran Idul Adha, pemeriksaan dan pengawasan hewan kurban jenis sapi dan kambing terus dilakukan di berbagai daerah di Binjai, Sumatera Utara. Dinas terkait melakukan pengawasan dan pemeriksaan hewan kurban sebanyak 1.300 ekor sapi dan 150 ekor kambing. Salah satu lokasi yang diperiksa Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Binjai berada di Jalan Randu, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Di lokasi ini menyiapkan sekitar 150 ekor sapi kurban yang telah dipesan warga dan akan segera didistribusikan. Tim dokter yang datang langsung memeriksa hewan kurban tersebut. Petugas memeriksa usia hewan yang layak menjadi hewan kurban dan kesehatannya. Kepala Seksi Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Binjai, Zefri Helmi, mengatakan pemeriksaan hewan kurban ini rutin dilakukan terutama menjelang Lebaran Idul Adha. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesehatan hewan kurban agar layak dikonsumsi warga. Untuk hewan kurban jenis sapi, petugas sudah memeriksa sebanyak 1.300 ekor dan jenis kambing sebanyak 150 ekor di sejumlah lokasi pengepul hewan kurban yang ada di Kota Binjai. Rencananya pemeriksaan hewan kurban akan terus diawasi hingga pelaksanaan pemotongan hewan pada esok hari. Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia meminta panitia hewan kurban untuk tidak menggunakan plastik kresek untuk membungkus daging karena mengandung karsinogen. Panitia kurban membungkus daging kurbannya dengan plastik berwarna hitam atau tas kresek berwarna hitam. Ini menurut ini hal yang berbahaya karena plastik berwarna hitam itu plastik yang karsinogenik yang oleh Badan POM sudah dinyatakan dan diminta agar masyarakat tidak menggunakan bungkus tas kresek hitam untuk bungkus makanan atau minuman atau daging. Sehingga saya kira panitia kurban harus betul-betul bijak untuk tidak menggunakan plastik kresek berwarna hitam. Syukur-syukur bisa menggunakan pertama plastik food grade yang memang cocok untuk makanan, atau bahkan tolong dimulai tidak menggunakan plastik. Selamat sore, kembali akan kami hadirkan informasi terkini untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Iqbal Himawan, Anda menyaksikan Metro Sore. Pemirsa, libur panjang Idul Adha, ribuan penumpang memadati stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Sebagian besar adalah pemudik yang datang dari Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Libur panjang kali ini, penumpang yang turun di stasiun Lempuyangan mencapai 13 hingga 14 ribu penumpang. Jumlah ini naik dibandingkan hari biasa yang hanya berkisar 11.000 penumpang. PT KAI Daop 6 Yogyakarta memprediksi puncak kedatangan penumpang terjadi pada Sabtu malam dan arus balik diprediksi terjadi pada tanggal 12 September besok. Sementara itu, untuk tiket arus balik kereta api untuk jarak jauh dari Yogyakarta menuju ke berbagai arah saat ini sudah ludes terjual. Kenaikan jumlah penumpang hingga mencapai 30% juga terjadi di stasiun Jember dan Banyuwangi. Jumlah penumpang yang menggunakan angkutan kereta mencapai 3.280 orang.
Untuk tiket kereta api kelas ekonomi, bisnis, dan eksekutif, seluruh jurusan pada Jumat hingga Minggu sudah ludes terjual. Sedangkan untuk tiket keberangkatan dari stasiun Jember dan Banyuwangi tersisa sekitar 70%. Tingginya volume kendaraan wisatawan di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat membuat polisi melakukan rekayasa jalan. Pemberlakuan sistem buka tutup jalan ditetapkan untuk mengurangi kemacetan setiap 15 menit. Antrean kendaraan di kawasan wisata Lembang mengular 5 hingga 7 km di kedua arah. Petugas Satuan Lalu Lintas Mapolres Cimahi dan Polsek Lembang terpaksa harus melakukan sistem buka tutup jalan di sejumlah titik di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Seperti yang terjadi di Jalan Raya Pasar Lembang, Jalan Panorama, dan pertigaan Bitrix. Polisi memberlakukan sistem buka tutup setiap 15 menit sekali. Hal ini dilakukan akibat tingginya volume kendaraan wisatawan. Selain buka tutup, petugas juga melakukan rekayasa jalan. Ribuan kendaraan wisatawan dialihkan ke jalur alternatif seperti Dago Giri, Parompong, dan Cimahi. Kemacetan terjadi dari arah Bandung menuju ke Jalan Raya Lembang dan dari Jalan Raya Subang menuju Pasar Lembang lebih dari 5 km. Diperkirakan puncak kemacetan akan terus terjadi hingga usai libur Hari Raya Idul Adha besok. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merelokasi warga Bukit Duri, Jakarta Selatan ke Rusun Rawa Bebek, Jakarta Timur. Relokasi tahap kedua ini akan dilakukan hari ini, dan bagaimana keadaan di sana kita akan mengetahui informasi selengkapnya bersama Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Tuku Sulfan di Rusun Rawa Bebek. Riyad, bagaimana perkembangan pemindahan warga Bukit Duri dari Bukit Duri ke Rusun Rawa Bebek? Ya, baik Carlos Michael, adapun perkembangan terkini dari warga Bukit Duri yang dipindahkan ke Rusun Rawa Bebek, Jakarta Timur pada hari ini. Berdasarkan update yang kami terima, setidaknya sudah ada 70 kepala keluarga yang sudah dipindahkan dari warga atau dari daerah Bukit Duri ke daerah Rusunawa Rawa Bebek ini. Dan hingga saat ini seperti yang dapat dilihat di belakang saya juga di sekitar area Rusunawa Rawa Bebek ini masih banyak aktivitas warga Bukit Duri yang terus melakukan pemindahan barang-barangnya dari daerah Bukit Duri. Dan setidaknya kami tadi melihat ada sekitar beberapa truk yang terus mengangkut warga dan juga barang-barang yang mereka punya. Dan aktivitas warga ini memang terus disosialisasikan oleh Pemprov DKI Jakarta sejak tanggal 10 Agustus 2016 yang lalu, dan sudah mulai terisi di Rawa Bebek ini sekitar tanggal 14 Agustus yang lalu. Dan banyak masyarakat yang menanggapi secara baik bahwa pemindahan ini, karena bisa dilihat dari gedung yang ada atau yang disediakan Rusunawa ini cukup terbilang baik dari fasilitas yang disediakan. Dan memang warga begitu antusias dengan pemindahan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta ini, karena mereka menganggap bahwa rumah yang ada di daerah Bukit Duri sudah tidak layak lagi lantaran berada di daerah bantaran kali, dan nantinya akan digusur atau dipindahkan, direlokasi oleh Pemprov DKI Jakarta dan difungsikan kembali sebagai daerah pinggir sungai seperti yang saat ini sudah ada di daerah Kampung Pulo. Dan rencananya memang hingga hari ini memang masih ada beberapa warga, sekitar 30 kepala keluarga yang hari ini rencananya akan pindah. Dan untuk fasilitas yang disediakan oleh warga Bukit, untuk warga Bukit Duri setidaknya ada 3 blok yang akan disediakan. Carlos Michael. Riyad, lalu apa saja fasilitas yang disiapkan oleh Pemprov DKI pada relokasi tahap 2 ini? Ya, baik, terkait dengan fasilitas yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta, sekarang kita sudah ada di samping saya, yaitu pengelola RUPRS Rumah Susun Rawa Bebek, Darnawati Sembiring. Kita akan tanyakan langsung kepada beliau. Ibu Darnawati, bisa dijelaskan kepada kami apa fasilitas yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta yang diberikan kepada warga Bukit Duri yang mau pindah ke Rusunawa Bebek ini? Baik, terima kasih. Fasilitas yang diberikan Pemda untuk warga relokasi Bukit Duri, 1 unit rumah susun itu luasnya tipe 36. Kemudian ada fasilitas kamarnya 2,
Ada kamar mandinya, ada dapur, ada ruang cuci dan jemuran. Ya. Kemudian di sini ada fasilitas klinik juga ada ya. Kliniknya sudah ada. Kemudian ada Transjakarta. Kemudian sekolah-sekolah, di sekolah untuk anak-anak. Nah, ini sudah disiapkan semua di rumah susun Rawa Bebek. Nah, kemudian ada airnya juga sudah Aitra ya. Kemudian listriknya juga sudah disiapkan semua. Oke, Ibu, mungkin seperti promosi yang dilakukan oleh Pemprov kepada warga yang sebelumnya sudah relokasi bahwa ada kebijakan untuk tidak dipungut biaya terlebih dahulu untuk 3 bulan pertama, seperti apa Bu klarifikasinya? Ya, benar. Jadi warga yang direlokasi itu 3 bulan ke depan masih free seperti itu. Terkait dengan fasilitas pendidikan, Bu, karena kan memang dari Bukit Duri ke Rusunawa Rawa Bebek ini cukup jauh ya, Bu, untuk anak-anak sekolah. Bagaimana Pemprov mengatasi hal itu, Bu? Masalah pendidikan anak sekolah, kami sudah berkoordinasi dengan suku dinas wilayah 1, kemudian dengan kecamatannya juga, seksi kecamatan, kemudian dengan dinas. Kita sudah berkoordinasi, jadi kami sudah mendata, anak-anak itu. Kemudian kami minta orang tua untuk menyiapkan surat pindah saja, kemudian menyalurkannya di sini adalah tugas kami. Nah, itu kerjasama dengan koordinasi dengan suku dinas pendidikan di Jakarta Timur. Ibu, kita tahu bahwa antusias dari masyarakat Bukit Duri cukup tinggi ya, Bu ya. Cuman satu yang mungkin mereka keluhkan yaitu terkait kios-kios seperti ini, Bu, karena aktivitas dagang mereka belum bisa dilakukan. Mungkin ada solusi atau bagaimana rencananya kios-kios ini akan diberlakukan kepada warga? Tentunya memang kios ini buat mereka ya, sudah dipersiapkan untuk mereka. Kami nanti undikan ya. Kami undikan dan sampai dengan saat ini kiosnya memang masih sedikit ya. Jadi saya inisiatif ya, nantinya akan dibagi 2 karena lumayan besar. Ini kios ini lumayan besar, begitu saya lihat kemarin itu besar. Nanti kami mau minta ke Sumarekon untuk itu membagi 2. Kami sudah bersurat ke mereka untuk dibagi 2 kan. Kemudian kemarin karena yang sekarang ini KWH-nya hanya 1 ya. Tentu nanti akan ada penambahan KWH meter untuk listriknya seperti itu, Mas. Jadi kami akan tetap membagi 2 supaya banyak warga yang antusias sekali dalam berdagang ini mendapatkan kios ini seperti itu. Oke, ya baik Ibu, terima kasih Bu Darnawati atas penjelasan yang diberikan kepada pemirsa. Selamat bertugas kembali. Ya, demikian Carlos Michael, mungkin fasilitas yang diberikan begitu banyak dari Pemprov DKI Jakarta, mulai dari kompor gas, kemudian mulai dari air bersih dan juga 3 blok yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta bagi warga Bukit Duri yang mau dipindahkan ke Rawa Bebek ini. Carlos Michael. Ya, sudah ada banyak fasilitas yang disiapkan dan juga terlihat bahwa dari gambar Rusunawa yang sangat-sangat nyaman begitu. Lalu kemudian tanggapan seperti apa yang sudah Anda dapatkan dari warga yang sudah pindah, Riyad? Ya, baik. Beberapa warga sudah saya temui dan mereka menyambut positif dari rencana Pemprov DKI Jakarta ini yang memindahkan mereka dari Bukit Duri ke Rawa Bebek ini. Dan untuk lebih jelas lagi, sudah ada di samping saya itu salah satu warga. Bapak namanya siapa, Pak? Pak Indra, mungkin bisa diberikan tanggapan kepada kami, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dipindahkan Bapak dari Bukit Duri yang sudah lama kemudian ke Rusunawa Rawa Bebek ini? Kalau saya mah alhamdulillah, Pak. Puji syukur pada Allah, alhamdulillah selama ini umur saya 50 tahun yang ada tidur di musola, Pak. Sekarang saya dapat
Pemirsa, relokasi warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan mulai dilakukan di Rusun Rawa Bebek, Jakarta Timur. Pemindahan warga dilakukan secara bertahap. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Julita Telombanua dan Toku Sulfan langsung dari Rusunawa Rawa Bebek, Jakarta Timur. Ya, Julita, bagaimana perkembangan warga Bukit Duri yang telah dipindahkan ke Rusun Rawa Bebek? Ya, Carlos, sejak pukul 10 pagi tadi, warga dari Bukit Duri sudah mulai pindah ke Rusunawa Rawa Bebek ini. Seperti inilah situasinya, di mana warga tengah memindahkan barang-barang mereka dari truk yang memang telah disiapkan oleh pengelola dan kemudian akan dipindahkan ke atas, di mana di atas itu adalah unit yang mereka akan terima masing-masing. Sebelumnya telah dibagikan kunci bagi mereka dan telah terdaftar ada sekitar 103 kepala keluarga ataupun warga yang telah menerima kunci dan akan menempati unit mereka masing-masing pada hari ini. Dan begitu warga datang tadi, mereka harus mendaftar terlebih dahulu untuk di-recheck ataupun dicek ulang data. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyumbangkan 55 sapi untuk warga yang tinggal di Rusunawa milik Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, Ahok juga menyumbang 11 sapi untuk dibagikan kepada ulama dan tokoh masyarakat dalam rangka perayaan Idul Adha. Ini adalah contoh sapi atas nama Gubernur DKI Jakarta, yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok, di mana ada 11 sapi yang beratnya 400 hingga 450 kg yang akan dibagikan kepada ulama-ulama dan juga tokoh masyarakat yang ada di Jakarta, yaitu totalnya 11 sapi. Dan 11 sapi ini ada 5 atas nama Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, serta 6 sapi lainnya yaitu atas nama pribadi Ahok, di mana sapi ini nantinya akan dikirim untuk dibagikan ke tokoh-tokoh ulama dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang di DKI Jakarta. Tidak hanya itu, Ahok juga menyumbang sekitar 55 ekor sapi yang nantinya akan dipotong di rumah pemotongan hewan Dharma Jaya, di mana nantinya akan diberikan sapi yang jumlahnya 7 ton ini akan diberikan ke 10 rusunawa yang ada di Jakarta, yaitu seperti Rusunawa Marunda, Muara Baru, Cakung Barat, Daan Mogot, Jatinegara Kaum, Rawa Bebek, Pulau Gebang, Komarudin, Pinus Elok, serta Jatinegara Barat, di mana nanti setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, daging-daging sapi ini akan dikirim langsung dari rumah pemotongan hewan Dharma Jaya menuju ke 10 rusunawa yang tadi saya sebutkan. Di mana hari ini dipastikan sapi-sapi hidup, 11 sapi hidup ini akan dipastikan sampai kepada tokoh-tokoh masyarakat dan juga ulama-ulama yang ada di Jakarta untuk besok dikorbankan di Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah. Dari rumah pemotongan hewan Dharma Jaya, Fazilah Keronisa, Levi Wardana, Metro TV. Satu hari sebelum Lebaran Idul Adha, pemeriksaan dan pengawasan hewan kurban jenis sapi dan kambing terus dilakukan di berbagai daerah di Binjai, Sumatera Utara. Dinas terkait melakukan pengawasan dan pemeriksaan hewan kurban sebanyak 1.300 ekor sapi dan 150 ekor kambing. Salah satu lokasi yang diperiksa Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Binjai berada di Jalan Randu, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Di lokasi ini menyiapkan sekitar 150 ekor sapi kurban yang telah dipesan warga dan akan segera didistribusikan. Tim dokter yang datang langsung memeriksa hewan kurban tersebut. Petugas memeriksa usia hewan yang layak menjadi hewan kurban dan kesehatannya. Kepala Seksi Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Binjai, Zefri Helmi, mengatakan pemeriksaan hewan kurban ini rutin dilakukan terutama menjelang Lebaran Idul Adha. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesehatan hewan kurban agar layak dikonsumsi warga. Untuk hewan kurban jenis sapi, petugas sudah memeriksa sebanyak 1.300 ekor dan jenis kambing sebanyak 150 ekor di sejumlah lokasi pengepul hewan kurban yang ada di Kota Binjai. Rencananya pemeriksaan hewan kurban akan terus diawasi hingga pelaksanaan pemotongan hewan pada esok hari. Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia meminta panitia hewan kurban untuk tidak menggunakan plastik kresek untuk membungkus daging karena mengandung karsinogen. Panitia kurban membungkus daging kurbannya dengan plastik berwarna hitam atau tas kresek berwarna hitam. Ini menurut ini hal yang berbahaya karena plastik berwarna hitam itu plastik yang karsinogenik yang oleh Badan POM sudah dinyatakan dan diminta agar masyarakat tidak menggunakan bungkus tas kresek hitam untuk bungkus makanan atau minuman atau daging. Sehingga saya kira panitia kurban harus betul-betul bijak untuk tidak menggunakan plastik kresek berwarna hitam. Syukur-syukur bisa menggunakan
Pertama, plastik food grade yang memang cocok untuk makanan, atau bahkan tolong dimulai tidak menggunakan plastik. Selamat sore, kembali akan kami hadirkan informasi terkini untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Iqbal Himawan, Anda menyaksikan Metro Sore. Pemirsa, libur panjang Idul Adha, ribuan penumpang memadati stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Sebagian besar adalah pemudik yang datang dari Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Libur panjang kali ini, penumpang yang turun di stasiun Lempuyangan mencapai 13 hingga 14 ribu penumpang. Jumlah ini naik dibandingkan hari biasa yang hanya berkisar 11 ribu penumpang. PT KAI Daop 6 Yogyakarta memprediksi puncak kedatangan penumpang terjadi pada Sabtu malam dan arus balik diprediksi terjadi pada tanggal 12 September besok. Sementara itu, untuk tiket arus balik kereta api untuk jarak jauh dari Yogyakarta menuju ke berbagai arah saat ini sudah ludes terjual. Kenaikan jumlah penumpang hingga mencapai 30% juga terjadi di stasiun Jember dan Banyuwangi. Jumlah penumpang yang menggunakan angkutan kereta mencapai 3.280 orang. Untuk tiket kereta api kelas ekonomi, bisnis, dan eksekutif, seluruh jurusan pada Jumat hingga Minggu sudah ludes terjual. Sedangkan untuk tiket keberangkatan dari stasiun Jember dan Banyuwangi tersisa sekitar 70%. Tingginya volume kendaraan wisatawan di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat membuat polisi melakukan rekayasa jalan. Pemberlakuan sistem buka tutup jalan ditetapkan. Baik bahwa pemindahan ini karena bisa dilihat dari gedung yang ada atau yang disediakan Rusunawa ini cukup terbilang baik dari fasilitas yang disediakan. Dan memang warga begitu antusias dengan pemindahan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta ini karena mereka menganggap bahwa rumah yang ada di daerah Bukit Duri sudah tidak layak lagi lantaran berada di daerah bantaran kali dan nantinya akan digusur atau dipindahkan, direlokasi oleh Pemprov DKI Jakarta dan difungsikan kembali sebagai daerah pinggir sungai seperti yang saat ini sudah ada di daerah Kampung Pulo. Dan rencananya memang hingga hari ini memang masih ada beberapa warga sekitar 30 kepala keluarga yang hari ini rencananya akan pindah. Dan untuk fasilitas yang disediakan oleh warga Bukit, untuk warga Bukit Duri setidaknya ada 3 blok yang akan disediakan. Carlos Michael. Ria, lalu apa saja fasilitas yang disiapkan oleh Pemprov DKI pada relokasi tahap 2 ini? Ya baik, terkait dengan fasilitas yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta, sekarang kita sudah ada di samping saya yaitu pengelola RUPRS Rumah Susun Rawa Bebek, Darmawati Sembiring. Kita akan tanyakan langsung kepada beliau. Ibu Darmawati, bisa dijelaskan kepada kami apa fasilitas yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta yang diberikan kepada warga Bukit Duri yang mau pindah ke Rusunawa Bebek ini? Baik, terima kasih. Fasilitas yang diberikan Pemda untuk warga relokasi Bukit Duri, 1 unit rumah susun itu luasnya tipe 36. Kemudian ada fasilitas kamarnya 2, ada kamar mandinya, ada dapur, ada ruang cuci dan jemuran. Ya. Kemudian di sini ada fasilitas klinik juga ada ya. Kliniknya sudah ada, kemudian ada Transjakarta, kemudian sekolah-sekolah, bis sekolah untuk anak-anak. Nah, ini sudah disiapkan semua di Rumah Susun Rawa Bebek. Nah, kemudian ada airnya juga sudah Aitra ya. Kemudian listriknya juga sudah disiapkan semua. Oke, Ibu, mungkin seperti promosi yang dilakukan oleh Pemprov kepada warga yang sebelumnya sudah relokasi bahwa ada kebijakan untuk tidak dipungut biaya terlebih dahulu untuk 3 bulan pertama, seperti apa Bu klarifikasinya? Ya, benar. Jadi warga yang direlokasi itu 3 bulan ke depan masih free seperti itu. Ya. Terkait dengan fasilitas pendidikan Bu, karena kan memang dari Bukit Duri ke Rusunawa Rawa Bebek ini cukup jauh ya Bu untuk anak-anak sekolah. Bagaimana Pemprov mengatasi hal itu? Masalah pendidikan anak sekolah, kami sudah berkoordinasi dengan suku dinas wilayah 1, kemudian dengan kecamatannya juga, seksi kecamatan, kemudian dengan dinas, kita sudah berkoordinasi. Jadi kami sudah mendata anak-anak itu, kemudian kami minta orang tua untuk menyiapkan surat pindah saja
Kemudian menyalurkannya di sini adalah tugas kami. Nah, itu kerjasama dengan koordinasi dengan suku dinas pendidikan di Jakarta Timur. Ibu, kita tahu bahwa antusias dari masyarakat Bukit Duri cukup tinggi ya Bu ya. Cuman satu yang mungkin mereka keluhkan yaitu terkait kios-kios seperti ini Bu, karena aktivitas dagang mereka belum bisa dilakukan. Mungkin ada solusi atau bagaimana rencananya kios-kios ini akan diberlakukan kepada warga? Tentunya memang kios ini buat mereka ya, sudah dipersiapkan untuk mereka. Kami nanti undikan ya, dan sampai dengan saat ini kiosnya memang masih sedikit ya. Jadi saya berinisiatif ya, nantinya akan dibagi dua karena lumayan besar. Ini kios ini lumayan besar, begitu saya lihat kemarin itu besar. Nanti kami mau minta ke Sumarekon untuk itu membagi dua. Kami sudah bersurat ke mereka untuk dibagi dua kan. Kemudian kemarin karena yang sekarang ini KWH-nya hanya satu ya, tentu nanti akan ada penambahan KWH meter untuk listriknya, seperti itu Mas. Jadi kami akan tetap membagi dua supaya banyak warga yang antusias sekali dalam berdagang ini mendapatkan kios ini, seperti itu. Oke, ya baik Ibu, terima kasih Bu Darnawati atas penjelasan yang diberikan kepada pemirsa. Selamat bertugas kembali. Ya, demikian Carlos Michael, mungkin fasilitas yang diberikan begitu banyak dari Pemprov DKI Jakarta, mulai dari kompor gas, kemudian mulai dari air bersih dan juga 3 blok yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta bagi warga Bukit Duri yang mau dipindahkan ke Rawa Bebek ini. Carlos Michael. Ya, sudah ada banyak fasilitas yang disiapkan dan juga terlihat bahwa dari gambar Rusunawa yang sangat-sangat nyaman begitu. Lalu kemudian tanggapan seperti apa yang sudah Anda dapat untuk mengurangi kemacetan setiap 15 menit. Antrean kendaraan di kawasan wisata Lembang mengular 5 hingga 7 km di kedua arah. Petugas Satuan Lalu Lintas Mapolres Cimahi dan Polsek Lembang terpaksa harus melakukan sistem buka tutup jalan di sejumlah titik di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Seperti yang terjadi di Jalan Raya Pasar Lembang, Jalan Panorama, dan pertigaan Bitrix. Polisi memberlakukan sistem buka tutup setiap 15 menit sekali. Hal ini dilakukan akibat tingginya volume kendaraan wisatawan. Selain buka tutup, petugas juga melakukan rekayasa jalan. Ribuan kendaraan wisatawan dialihkan ke jalur alternatif seperti Dago Giri, Parompong, dan Cimahi. Kemacetan terjadi dari arah Bandung menuju ke Jalan Raya Lembang dan dari Jalan Raya Subang menuju Pasar Lembang lebih dari 5 km. Diperkirakan puncak kemacetan akan terus terjadi hingga usai libur Hari Raya Idul Adha besok. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merelokasi warga Bukit Duri Jakarta Selatan ke Rusun Rawa Bebek Jakarta Timur. Relokasi tahap kedua ini akan dilakukan hari ini, dan bagaimana keadaan di sana kita akan mengetahui informasi selengkapnya bersama Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Tuku Sulfan di Rusun Rawa Bebek. Riyad, bagaimana perkembangan pemindahan warga Bukit Duri dari Bukit Duri ke Rusun Rawa Bebek? Ya, baik Carlos Michael, adapun perkembangan terkini dari warga Bukit Duri yang dipindahkan ke Rusunawa Rawa Bebek Jakarta Timur pada hari ini, berdasarkan update yang kami terima, setidaknya sudah ada 70 kepala keluarga yang sudah dipindahkan dari warga atau dari daerah Bukit Duri ke daerah Rusunawa Rawa Bebek ini. Dan hingga saat ini seperti yang dapat dilihat di belakang saya juga di sekitar area Rusunawa Rawa Bebek ini masih banyak aktivitas warga Bukit Duri yang terus melakukan pemindahan barang-barangnya dari daerah Bukit Duri. Dan setidaknya kami tadi melihat ada sekitar beberapa truk yang terus mengangkut warga dan juga barang-barang yang mereka punya. Dan aktivitas warga ini memang terus disosialisasikan oleh Pemprov DKI Jakarta sejak tanggal 10 Agustus 2016 yang lalu, dan sudah mulai terisi di Rawa Bebek ini sekitar tanggal 14 Agustus yang lalu. Dan banyak masyarakat yang menanggapi secara